kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di YouTube Generasi Dauti. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kabar yang sehat ya. Ayo tetap semangat untuk beribadah hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu bertanya, mengapa anak-anak harus mendengarkan firman Tuhan? Dan bukan hanya anak-anak, ternyata kakak dan abang dan semua orang tua sangat perlu mendengarkan firman Tuhan. Baik dia orang yang kaya, orang yang sederhana, orang yang berkulit putih, orang berkulit hitam, orang yang berambut keriting dan lurus, orang yang berbadan pendek dan tinggi, semua orang yang diberi Tuhan kehidupan perlu mendengarkan firman Tuhan. Tahukah kamu mengapa firman Tuhan harus didengarkan oleh semua orang? Jawabannya adalah
karena ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid dan semua orang yang percaya kepadanya ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga. Mari kita lihat di dalam Alkitab dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Mari kita lihat di dalam Alkitab dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memikul dosa manusia di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka sudah mendapatkan pengampunan dosa dan mereka telah diselamatkan. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematiannya. Kemudian selama 40 hari Ia bersama-sama dengan para murid, dan setelah itu Ia naik ke sorga. Namun, sebelum Ia naik ke sorga, Ia mendekati murid-murid yang bersama dengannya pada waktu itu. Dan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi, sebelum Yesus naik ke sorga, ada sebuah tugas yang ditinggalkan kepada murid-murid dan semua orang yang percaya kepadanya. Murid-murid sudah mengenal siapa Yesus. Murid-murid sudah mengerti apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke bumi, yaitu supaya semua orang dapat mengenal, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan ke sorga. Pesan Tuhan Yesus ini menjadi tugas utama murid-murid dan semua orang yang percaya kepadanya. Pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu artinya adalah semua orang yang percaya Yesus harus memiliki tujuan untuk bergerak aktif mencari dan menyelamatkan yang hilang ke semua bangsa tanpa pengecualian, dan harus melakukan pemberitaan kepada semua orang, baik bangsa, tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah dilakukannya bagi manusia berdosa, supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya adalah orang yang sudah mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka diberi identitas secara sah di dalam suatu persekutuan di dalam Kristus dan di dalam jemaat-jemaatnya. Ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya adalah
pemberita Injil mengajarkan apa yang menjadi tugas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu menjadi pemberita Injil ataupun kabar baik itu sendiri. Menjadi pemberita berarti memberitakan pekerjaan besar yang telah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib, dan keselamatan jiwa ada di dalamnya. Dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini, murid-murid mengalami banyak peristiwa yang menambah pengenalan mereka tentang Yesus yang mengasihi mereka. Meskipun mereka akan mati di dalam pemberitaan itu, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Misalnya, ketika murid Yesus yang bernama Yakobus menceritakan cerita Tuhan Yesus ke banyak orang, Yakobus akhirnya dibunuh dan ia mati di dalam iman. Tetapi pemberitaannya menjadi sebuah karya. Misalnya lagi, murid Yesus yang bernama Petrus, ia menceritakan cerita Tuhan Yesus ke banyak orang. Ia juga akhirnya mati di dalam imannya kepada Yesus Kristus, dan pemberitaannya menjadi sebuah karya. Lagi dan lagi, seorang murid Yesus yang bernama Paulus, setelah ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ia menceritakan cerita Tuhan Yesus ke banyak orang dan ke banyak tempat. Sampai akhirnya banyak juga yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Adik-adik, tahukah kamu bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini sampai saat ini dapat mendengar dan mengerti tentang Injil? Tahukah kamu mengapa kamu dan aku saat ini dapat mendengar dan mengerti tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus? Itu semua karena dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang percaya Yesus Kristus yang mau melakukan apa yang dipesankan Yesus Kristus di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Ada yang rela menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan sepenuhnya supaya mereka memberitakan Injil yang menyelamatkan itu. Ada yang rela pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk menceritakan cerita Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa supaya mereka dapat diselamatkan. Dan juga ada yang rela mati di dalam pemberitaan itu demi menceritakan cerita Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Adik-adik, sudah banyak orang dari dulu sampai saat ini yang telah dipakai Tuhan dalam melakukan pekerjaan yang diberitakan Tuhan Yesus ini. Maukah kamu menjadi salah satu orang yang mau dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang besar dan agung ini? Maukah kamu menjadi orang yang rela dipakai Tuhan dalam menceritakan cerita Tuhan Yesus ke teman-temanmu, keluargamu, dan ke semua orang yang kamu kenal? Maukah kamu menjadi orang yang menceritakan keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus? Jadilah orang yang diselamatkan lebih dahulu. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus terlebih dahulu. Maka kamu akan mengerti bahwa tugas ini bukan tugas orang lain, melainkan tugasku. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang akan memimpinmu berjalan
di dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat hafalan diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.